Hai, jumpa lagi dengan Visa Family. Kali ini kita akan road trip bersama teman-teman Kanisis ke Provinsi Lampung. Kami jalan pukul 4.30, sholat subuh di dekat Pelabuhan Merak dan masuk kapal sekitar pukul 6 pagi hari. Oke, hari ini kita akan berkunjung ke Taman Nasional Bukit Barisan yang ada di Lampung, di Kabupaten Tanggamus. Kita udah sampai di Pelabuhan Bakauni Lampung pukul 8.54. Ikutin terus kegiatan kita kali ini. Jendelanya dibuka ya. Pagi ini langitnya cerah banget, mudah-mudahan aktivitas kita di TNBBS berjalan dengan lancar. Anak-anak! Setelah turun kapal, kami melanjutkan perjalanan ke Taman Nasional Bukit Barisan Selatan di Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung. Perjalanan dimulai pukul 9 pagi, keluar dari Pelabuhan Bakauni, kami masuk tol Trans Sumatera arah Bandar Lampung dan keluar di gerbang tol Lematang. Selanjutnya, kami melalui Jalan Nasional Gedong Tataan, Pringsewu, kemudian Kota Agung. Dari Kota Agung, ikuti Jalan Lintas Barat Sumatera menuju Kabupaten Tanggamus. Air. Betul. Motor juga nih banyak jalanan di Depan gajah. mau ngajak. Aku mau lihat gajah. Aku mau pipisin gajah juga. Nggak bener. Mau lihat gajah. Di depan sana sudah terlihat bentang alam dari Bukit Barisan. Bukit Barisan adalah pegunungan yang memiliki panjang sekitar 1.600 km, membentang tanpa putus dari ujung selatan Provinsi Lampung hingga ke ujung utara Provinsi Aceh. Lupa berdoa, kita masuk Taman Nasional dan harap pelan-pelan saja karena ini sudah masuk ke area yang ada fatwa bisa melintas. Jadi kalau ada jangan diklaksonin ya. Kita pelan-pelan aja. Nasional Bukit Barisan Selatan ini menjadi kawasan konservasi yang diakui secara internasional oleh dunia karena keanekaragaman hayatinya dan memiliki 3 satwa kunci yaitu badak, gajah, dan harimau Sumatera. Ada monyet beruk di jalanan. Tuh di sebelah kanan tuh. Ditetapkan jadi Taman Nasional di tahun 1990. Sebentar lagi kita akan sampai di lokasi ekowisata Pemerihan. Itu. Mobil langsung. Teriak-teriak, nggak boleh bikin kaget. Mana Dan nggak boleh deket-deket. Ya, Iya. ingat ya, tidak boleh sembarangan. Kita harus menjaga jarak. Dia bisa Ekowisata Pemerihan merupakan area konservasi gajah Sumatera yang terkenal dengan keberadaan pos patroli dan pelatihan gajah atau Elephant Response Unit yang bertugas menjaga kawasan TNBBS serta meminimalkan konflik antara gajah liar dan pemukiman penduduk. Ya gitu loh. Kita udah sampai di penangkaran gajah. Jadi ini adalah satwa liar yang ditangkar gitu. Jadi ada areanya khusus, mereka di kandang. Kemudian pada siang hari mereka masuk ke habitatnya ya. Setelah melihat gajah Sumatera, kami menuju ke Rhino Camp TNBBS. Jaraknya 17 km dari ekowisata Pemerihan. Dan kami sampai pada pukul 5.30 sore.
Kami bertemu dengan Bapak Bejo. Beliau adalah salah satu pengurus dari Rhino Camp dan mitra dari Yayasan Badak Indonesia atau YABI. Kami sangat antusias mendengarkan cerita pengalaman beliau selama bekerja dan bertemu dengan satwa-satwa liar yang ada di TNBBS. Hari Jumat setengah 1 siang. Jadi suara binatang pun nggak ada yang terdengar, terus suara serangga pun nggak ada yang berbunyi, dan dia lewat kurang lebih 50 meter dari sini. Jadi karena saya nggak yakin kalau itu lewat, kebetulan waktu itu kita punya kamera trap dipasang di situ. Oh, ada satu di Ya, jadi yang dapat hanya batas sini ke belakang. Gambar. Nah, kalau sebelum itu di 2012, ini kan camp kita ini tinggi nih dulu. Ya. Terus ini aulanya, terus itu penginapan. Pernah sampai ke lapangan ini. Jadi kami yang di atas ini diam aja hanya melihat itu. Cuman waktu itu memang kami belum punya kamera, HP ini belum. Dengan orang, jadi selalu ke permukiman. Oh, tapi dia nggak membahayakan. Tidak. Oh, dia Tapi kan aneh, anomali. manusia takut. Oh, tapi dianya Ya, kayak dia sebenarnya ingin bergabung. oh gitu. Tidak menyerang sebenarnya. Enggak. Pak, tahun 2004 itu, Ya. itu udah ada Yayasan Badak. Ya udah. Udah. Bapak sudah bergabung. Kalau saya belum. Merupakan mitra. Nah, Saya masyarakat biasa. Biasa. Nah, di tahun 2004 itu, jadi dia ingin ke pemukiman sampai dari Sedayu sini, Sukaraja sampai ke Suwokerto. Jadi ngikutin terus itu teman-teman yang tim Badak harus diikutin terus. Nanti balik lagi ya ke sini lagi. badaknya. Awalnya mungkin ada yang mengajak berteman kali Pak. Terus akhirnya dia senang sama manusia. Kalau menurut pengamatan kawan-kawan, itu Badak baru di sapi Udah berapa tuh Pak kira-kira? 5 tahun. Jadi kayak nyari induk gitu, nyari teman gitu. Setelah sholat maghrib, kami mempersiapkan makan malam dan anak-anak dengan senang hati menunggu makan malam sambil bermain. Adrina dan Haula bermain ular tangga, sedangkan Syahin bermain mainan buaya. Arha dan Atar asik mengobrol, kalau Arka asik nunggu orang tuanya. Tahu kan? Jadinya beli apa sosis? Jadi sosis. Ibu. Yang di kulkas tuh. Sosis ibu. Boleh aku makan ya? Iya dong. Goreng. Laki-laki tuh harus pada memasak. Selesai masak, kita langsung makan malam bersama. Kemudian kita bersiap untuk pengamatan malam satwa liar yang ada di TNBBS. Kegiatan ini adalah pengalaman pertama saya dan Adrina mengamati hewan liar di habitatnya pada malam hari. Penasaran ada apa aja ya? Monyet kecil. Jenis primata yang paling kecil tarsius. Kita mulai perjalanan pada pukul 9 malam ke arah dalam hutan TNBBS. Hal pertama yang kita temukan adalah kadal yang sangat langka, yaitu kadal Pinocchio. Itu yang perempuan tadi yang di sana laki kan. Mau dikawin. Kebetulan ya, mau dikembang biakin. Nanti kalau dia netes anaknya dilepasin biar induknya di sana. Biar lebih banyak Kalau Biar- perempuan dari mana? Kalau perempuan dia nggak punya moncong. Nggak Nggak panjang. punya tanduk. Iya. Oh, oke. Pinocchio. Nggak agresif ya? Enggak. Jadi langka. Iya, jadi populasinya kita mau naikin supaya nggak susah ketemunya. Keren banget. Jadi termasuk pengunjung yang beruntung bisa ketemu Maaf di center. karena puluhan pengunjung datang untuk lihat ini nggak dapat. Masya Allah, Iya. alhamdulillah. Dan ini yang betina. Betina akhirnya. Dia udah usia dewasa dan siap untuk dikawinkan. Pak, ini bukan kadal biasa berarti ya? Iya, bukan kadal biasa. Kalau yang Pinocchio. jantan dengan betina cenderung lebih banyak, sering mana yang ditemuin? Lebih sering Yang betina. betina. Betina ya. Selanjutnya kita melihat sarang dari King Scorpion.
Setelah beberapa saat kami jalan di hutan, kami menemukan seekor kukang yang sedang beraktivitas mencari makan di malam hari. Dia nokturnal ya? Dapat nggak? Atau minta diambilin? Masuk itu sedikit nggak? Nggak jelas. Tembus nimbrong. Jadinya ke atas dan. Lucu banget, kukangnya lagi makan. Ntar habis tuh. Dia mau pindah lagi. Pindah dia. Katanya kukang lambat banget. Ulat bulunya selesai. Setelah melihat kukang, kami melihat ulat bulu yang sangat besar atau larva. Semoga kamu menjadi kupu-kupu yang indah nanti. Kami terus jalan menyusuri hutan TNBBS dan akhirnya kami bertemu dengan burung pancawarna yang sedang tertidur di ranting pohon. Burung tertidur sambil berdiri dengan posisi kaki mengunci otomatis pada dahan pohon agar tidak jatuh. Posisi kepala dibenamkan, paruh dimasukkan ke dalam bulu punggung atau sayap agar tetap hangat. Hewan selanjutnya yang kami temukan adalah kadal terbang. Kadal terbang melompat dengan membran kulit sisi tubuh yang ditopang oleh tulang rusuk untuk meluncur di antara pohon. Habitatnya adalah pohon-pohon tinggi di kawasan hutan. Makanannya adalah serangga kecil seperti semut dan rayap. Boleh? Kau jangan kegigit. Ya, pelan-pelan. Boleh megang sayapnya? Boleh. Keren kan? Ini jual berapaan? Ini nggak ada harganya. Boleh diambil. Kepalanya Nggak mana? boleh. Ini yang terbang-terbang. Ya, yang terbang-terbang. Aku pernah lihat ini di buku-buku. Ya, tapi ini spesies yang lebih langka. Kalau yang di Jawa itu dia putih warnanya, kalau ini hijau. Ini bisa gigitkan. Oke. 1, 2, 3. Dia kemana? Awas keinjak. Selamatin dulu. Kami juga melihat belalang yang sangat mirip seperti batang pohon. Kepalanya bisa muter 3 sih. Foto. Lagi ngejelasin. Ini Hidungnya panjang. Betul, Tapi kan ini yang jantan kan, Mbak? betul. Yang jantan. Bedanya cuma Dan- moncongnya. Ya, dari moncong. Dan pertama ditemukan oleh teman dari Prancis itu, tamu itu ya yang laki. Burung apa ini namanya? Tidak lama kita juga bertemu lagi dengan burung dengan jenis yang berbeda, yaitu burung perenjak hutan. Dia nggak fokus. Lucu banget, gemoy. apa aja, Pak? Itu Oh iya. Sebentar, Pak. Sebentar, jangan digoyangin dulu sebentar. 1. katak merah ini. Oke, Pak. Sebentar. Bentar, belum fokus. Itu namanya apa itu? Nggak tahu, Mas Sepri. Warnanya merah. Iya. Warnanya merah lucu banget. Ini jenis kata dia. Keesokan harinya, kita bangun pagi, kemudian sarapan. Setelah itu kita bergegas untuk trekking pagi hari menuju ke spot Rafflesia arnoldi. Di sini cuacanya cukup sejuk ya, karena TNBBS ini adalah dataran tinggi, jadi hawanya juga dingin.
Jangan pegang tumbuhan. Dekat amat. Selamat pagi. Hari ini kita akan melihat bunga rafflesia di habitat aslinya. The rare flowers. Udah mau tumbuh ya? Banyak yang mengira bunga rafflesia sama dengan bunga bangkai. Walaupun keduanya sama-sama mengeluarkan bau busuk untuk menarik lalat, keduanya berasal dari kelompok tumbuhan yang berbeda. Bunga bangkai tumbuh menjulang tinggi ke atas, memiliki tongkol di tengah, dan dikelilingi oleh kelopak bunga atau seludang. Tingginya bisa mencapai 2-4 meter. Sedangkan rafflesia tumbuh melebar dan mendatar di atas tanah. Bentuknya seperti mangkuk besar dengan lubang di tengah, tanpa daun, tanpa akar maupun batang. Diameternya bisa mencapai 1 meter. Bunga bangkai memiliki umbi di dalam tanah dan bisa mencari makanan sendiri lewat daun serta akar. Saat tidak berbunga, tanaman ini mempunyai fase hidup bergantian antara fase vegetatif dan fase generatif. Sedangkan Rafflesia arnoldi merupakan tumbuhan parasit murni yang menempel hidup bergantung pada tumbuhan inang, merambat dari jenis Tetrastigma. Bunga ini tidak mempunyai bagian tubuh lain selain organ bunganya itu sendiri. Setelah trekking untuk melihat Rafflesia arnoldi, kita bertemu dengan sekelompok monyet putih yang sedang mencari makan. Terakhir adalah kadal Pinocchio yang kita temukan semalam. Ini adalah jantan dan betina. Jantan dia memiliki tanduk, kalau betina dia nggak punya tanduk ya. Perjalanan kita di TNBBS sudah selesai. Selanjutnya kami melanjutkan perjalanan ke Teluk Kiluan. Ada apa aja ya di sana? Tunggu video selanjutnya ya. Thank you for watching. Abang mau kemana sih lihat lumba-lumba ya?